Pernah dengar kata CPU? Ketika kita berbicara tentang CPU, seringkali kita mengacu kotak besar ini. Ini bukan CPU ya, tapi yang ini. Memang, di dalamnya terdapat CPU, namun juga terdapat banyak komponen lainnya seperti RAM, GPU, motherboard, storage, dan masih banyak lagi. Terus ini apa dong? Berdasarkan ChatGPT, ini disebut dengan System Unit. Terus, apa chipset itu CPU? Bukan ya. Chipset sendiri itu terdiri dari berbagai macam komponen seperti CPU, GPU, memori, modem, dan lain sebagainya. Chipset biasanya disebut dengan SoC atau System on Chip. Jadi, CPU itu apa dong? Kerjanya ngapain? Bagaimana CPU mampu menangani banyak instruksi dalam waktu yang singkat? Dan, CPU itu terbuat dari apa sih? CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU sendiri seperti mesin pada mobil atau otak yang ada di dalam tubuh kita, seperti kalkulator yang sangat canggih yang mampu menjalankan program di komputer. Ketika programmer membuat software, itu sebenarnya mereka sedang membuat set instruksi yang akan dijalankan oleh CPU, yang mana CPU adalah kumpulan logam dan silikon yang mengandung miliaran transistor, atau saklar on-off yang memiliki nilai 0 dan 1. Terdengar kompleks? Cara kerja simpelnya gini. Instruksi dari user seperti menggerakkan mouse, membuka aplikasi, mengetik, dan lainnya pertama akan disimpan pada RAM. Kemudian, CPU akan mengambil instruksi tersebut untuk diproses, dan kemudian akan ditampilkan ke monitor. Anggap saja seperti koki di restoran yang mengelola bahan makanan menjadi hidangan sesuai dengan pesanan. Simple bukan? No. Contoh, ketika kamu membuka game dengan double klik, instruksi ini akan disimpan oleh RAM dan kemudian akan diambil oleh CPU untuk diproses. Saat game tidak sepenuhnya berada di dalam RAM, CPU akan meminta data yang diperlukan dari drive HDD atau SSD. Data ini kemudian akan dimuat ke dalam RAM dan CPU melanjutkan pemrosesannya. Saat proses eksekusi membutuhkan tugas grafik berat seperti rendering 3D, texturing, dan animasi, CPU akan meminta bantuan GPU untuk memprosesnya dan menampilkannya di monitor. CPU tidak hanya terdiri dari satu komponen saja, namun terdapat 3 komponen lain di dalamnya, yaitu control unit, berfungsi untuk mengontrol aliran data dan instruksi dalam CPU, antara CPU dan komponen lainnya. Register, berfungsi sebagai memori penyimpanan kecil yang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari RAM. Arithmetic Logic Unit yang berfungsi untuk menangani operasi matematika, penambahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya, dan operasi logika seperti AND, OR, dan masih banyak lagi. Untuk menjalankan software, CPU berinteraksi dengan sistem memori atau RAM dalam proses yang disebut dengan siklus instruksi. Pertama, fetch. Saat CPU ingin menjalankan instruksi, pertama-tama ia harus mengambilnya dari RAM. Program counter menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi, lalu menyalinnya ke memory address register. Kedua, decode. Instruksi dan address yang telah disimpan akan diterjemahkan agar bagian-bagian CPU tahu harus mengerjakan apa. 3. Execute. Mengambil instruksi yang telah diterjemahkan dan mengirim sinyal ke bagian-bagian CPU yang relevan untuk dieksekusi. Terakhir, store. Kemudian, hasilnya akan disimpan di dalam RAM. Siklus ini diulang miliaran kali dengan memanfaatkan clock speed, core, dan threads. Berdasarkan 3 komponen CPU sebelumnya, tentu CPU memiliki spesifikasi. Jika kamu bukan penggemar teknologi, terutama komputer atau seorang gamer, kamu mungkin tidak peduli tentang spesifikasi CPU. Yang penting, RAM. Di sini kita akan membahas 7 spesifikasi CPU. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita akan membahas yang umum-umum saja, yaitu clock speed. Diukur dalam gigahertz, ini menunjukkan seberapa cepat CPU memproses instruksi. Semakin tinggi gigahertz-nya, semakin cepat CPU-nya. Meskipun kecepatan clock berpengaruh, perlu diingat juga bahwa kinerja CPU tidak hanya ditentukan oleh kecepatan clock saja. Ada arsitektur CPU, jumlah core, dan faktor lainnya juga memiliki pengaruh besar. Core atau core of the core, independent processing unit yang mampu menjalankan instruksi secara mandiri. Di dalam CPU bisa terdapat banyak core. Anggaplah ini sebagai jumlah koki yang memasak berbagai hidangan. Threads yang memungkinkan core melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Misalnya, ketika Anda terlambat ke sekolah dan untuk menghemat waktu, Anda berak sambil menggosok gigi. Itulah threads. Cache memory.
sebagai tempat penyimpanan instruksi yang bahkan lebih cepat dari RAM. Thermal Design Power. CPU menghasilkan panas karena miliaran transistor bekerja dengan mengalirkan arus listrik. TDP membantu kita memahami seberapa besar panas yang harus diatasi oleh cooling system. Socket type. Socket itu sendiri merupakan konektor yang digunakan untuk memasang CPU pada motherboard. Integrated Graphic Processing Unit. Unit pemrosesan grafis yang terintegrasi langsung ke dalam CPU. Beberapa CPU memiliki GPU internal untuk memproses instruksi yang tidak memerlukan GPU eksternal, seperti penggunaan sehari-hari, menjelajahi web, menonton video, bermain game ringan, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang CPU dibuat dari apa? CPU dibuat dari batu atau pasir yang telah dimurnikan sehingga mengandung 99,99% silikon murni yang kemudian akan diproses oleh banyak mesin sehingga menjadi CPU yang siap dipakai. Terima kasih telah menonton. Kalau ada yang salah, cemiu.